Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Minggu 4 Oktober 2020, berjudul Gambaran Bait Kudus Surgawi. Ayat intinya terdapat di dalam Ibrani 9 ayat 1. Memang perjanjian yang pertama juga mempunyai peraturan-peraturan untuk ibadah dan untuk tempat kudus buatan tangan manusia. Pena Inspirasi menjelaskan yang dimaksudkan dengan judul renungan pagi ini, Gambaran Bait Kudus Surgawi, adalah sebagai berikut. Pertama, bilik kudus di bumi adalah gambaran dan atau bayangan dari apa yang ada di surga, di mana Yesus adalah sebagai imam besar di Bait Maha Kudus di surga. Dan Rasul Paulus berkata bahwa kemah suci yang pertama itu adalah kiasan masa sekarang. Sesuai dengan itu dipersembahkan korban dan persembahan, bahwa bilik yang kudusnya adalah melambangkan apa yang ada di surga, bahwa imam yang mempersembahkan persembahan sesuai dengan hukum adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di surga, dan bahwa Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Kedua, pekerjaan Yesus di bait suci surga sampai hari ini adalah digambarkan dalam upacara bayangan di Ka'bah dunia yang dilakukan oleh imam-imam di kemah suci duniawi dan imam besar setahun sekali di bilik Maha Kudus pada hari pendamaian. Rasul Paulus menyatakan sebagai alasan mengapa pemulihan itu harus dilakukan dengan darah, bahwa tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Pengampunan itu, atau membuangkan dosa, adalah pekerjaan yang harus dicapai. Tetapi bagaimanakah ada dosa sehubungan dengan tempat kudus baik yang di surga maupun yang di dunia? Hal ini bisa diketahui dengan merujuk kepada upacara bayangan di Ka'bah dunia. Karena imam-imam yang telah melakukan upacara di kemah suci duniawi adalah gambaran dan bayangan yang ada di surga. Ketiga, pelayanan Yesus di tempat kudus surgawi sampai saat ini dapat dimengerti dengan sebaik-baiknya bila mana kita melihat gambaran atau bayangan pelayanan di tempat kudus duniawi yang memakai lambang-lambang. Demikianlah upacara yang dilaksanakan sebagai gambaran dan bayangan dari perkara-perkara surgawi. Dan apa yang dilakukan dalam lambang dalam pelayanan tempat kudus duniawi, dilakukan dengan sesungguhnya dalam pelayanan tempat kudus surgawi. Setelah kenaikannya, Juru Selamat kita memulai pekerjaannya sebagai imam besar kita. Rasul Paulus berkata, sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Keempat, ruangan kedua atau bilik Maha Kudus di surga tercermin dalam kemah suci duniawi yang dilakukan pada waktu hari besar pendamaian setahun sekali untuk memulihkan tempat kudus itu ke dalam keadaannya yang wajar. Maka terbukalah bait suci Allah yang di surga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu. Tabut perjanjian Allah ada di dalam bilik yang Maha Kudus, ruangan kedua Ka'bah atau bait suci itu. Dalam pelayanan kemah suci duniawi yang menjadi gambaran dan bayangan perkara-perkara yang ada di surga, ruangan kedua ini dibuka hanya pada waktu hari besar pendamaian untuk memulihkan tempat kudus itu ke dalam keadaannya yang wajar. Itulah sebabnya pengumuman bahwa bait suci Allah dibuka di surga dan tabut perjanjiannya kelihatan menunjukkan kepada pembukaan bilik yang Maha Kudus di Ka'bah surgawi pada tahun 1844, pada waktu Kristus masuk ke dalamnya dan melakukan pekerjaan terakhir pendamaian. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.